نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Masjid Jami Al-Barakah, kemudian para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembahasan dari buku Harta Haram ini tentang masih dalam kaidah yang kedua, dan kita baru memulainya, yaitu kaidah tentang gharar. Setelah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan gharar, kemudian dalil yang menjadikan gharar sebagai sebuah penyebab akad yang diharamkan, kemudian juga hikmah gharar diharamkan, kemudian juga dhawabit atau kriteria-kriteria ketentuan sebuah gharar yang diharamkan. Kemudian sekarang akan kita masuki kemudian juga gharar dalam akad, dalam objek akad, dalam waktu, dalam ukuran. Sekarang akan kita lanjutkan dengan bentuk-bentuk gharar. Sebagaimana ini dikatakan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, bahwa larangan jual beli gharar merupakan salah satu dasar yang sangat prinsip dalam pembahasan muamalat, dan gharar terdapat dalam banyak bentuk muamalat, baik muamalat yang dilakukan dahulu maupun muamalat-muamalat yang dilakukan oleh orang-orang yang sekarang. Kita akan mulai dari bentuk-bentuk gharar di masa jahiliyah. Di antara jual beli gharar di masa jahiliyah adalah bai'ul hasah. Rasulullah telah melarang jual beli hasah ini dari hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hasah. Hasah itu artinya batu kecil. Kecil, hasah kerikil gitu. Itu dinamakan dengan hasah. Jadi apa yang dimaksud dengan jual beli batu kecil? Apakah batu dilarang dijual yang kecil-kecil? Bukan itu maksudnya. Jadi para pedagang, umpamanya pedagang kain, letakkannya kain di sini, di sini, di sini, di beberapa tempat. Kemudian ada orang datang beli kepada dia, dia mengatakan, akan saya lempar batu ini ke atas. Ya. Manapun nanti jatuh di salah satu kain yang ini, maka telah terjadi transaksi jual beli dengan harga sekian. Padahal tentu kain yang satu dengan kain yang lainnya harganya berbeda. Jadi di antara penafsiran bai'ul hasah ini mengandung unsur apa ini? Gharar, tidak jelas. Bisa jadi batu yang dilemparkan jatuh kepada kain yang mahal. Dengan demikian dia untung, karena tentu harga yang ditentukan oleh penjual ini harganya tidak terlalu mahal, juga tidak terlalu murah. Dia mendapatkan keuntungan dari mana? Kalau orang ternyata mendapatkan barang yang jelek, maka dia untung.
untungnya. Kalau orang mendapatkan barang yang bagus, mungkin dia rugi sedikit atau pulang modal saja. Maka ini adalah bentuk jual beli al-hasah. Dan ini terkadang kita dapati di beberapa tempat permainan anak-anak yang masuk pakai, ketika mainnya bayar uang, bayar tiket, kemudian ditembak satu sasaran target. Kalau kena ini dapat hadiahnya ini, tidak kena tidak dapat hadiahnya. Karena sama dengan bil hasah. Cuma beda sekali dengan menembak, yang ini dengan dilempar. Termasuk bagian dari bil hasah. Bentuk yang penafsiran yang kedua terhadap bil hasah ini yang pernah kita jelaskan, bahwa dia menjual tanahnya, dia berdiri dari tempat sini, dia mengatakan saya jual tanah, sebidang tanah saya ini dengan jarak sejauh lemparan saya melempar batu dengan harga sekian juta. Ini mengandung unsur gharar. Bisa jadi lemparannya jauh, dengan demikian pembeli diuntungkan. Bisa jadi lemparannya dekat, dengan demikian pembeli dirugikan. Ini termasuk juga jual beli gharar. Gharar dalam apa kita katakan ini? Ukuran barang yang dijual tidak jelas. Di antara bentuk jual beli yang mengandung unsur gharar dilakukan oleh orang-orang jahiliyah adalah bai' al-mulamasah. Al-mulamasah dari kata lamsu, dipegang atau disentuh. Maksud al-mulamasah lamsu thawbi la yunzaru ilaih. Penjual hanya boleh Anda memegang kain tersebut, tidak boleh dibuka, tidak boleh dilihat, hanya boleh dipegang saja. Maka ini bentuk jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW naha 'anil mulamasah, melarang jual beli al-mulamasah. Itu seseorang menjual kainnya, tapi boleh megang saja, tidak boleh dibuka. Maka ini mengandung unsur gharar. Siapa tahu dia tidak suka motifnya, ya, atau dia tidak menyukai bagian yang lain dari kain ini. Kemudian kain ini pun tidak dirincikan oleh si penjualnya sifat-sifat kain ini. Kalau dirincikannya benangnya jenis ini, warnanya ini, motifnya ini, lengkap rinciannya membedakan harga, maka hilang unsur ghararnya. Dia mengatakan kamu hanya boleh menyentuh saja, dibuka tidak boleh. Kain ini adalah jual beli mengandung unsur gharar. Di antara bentuk jual beli gharar dilakukan dalam jahiliyah adalah bai' al-munabadzah, dari kata an-nabzu. Dari kata an-nabzu. An-nabzu berarti melemparkan. Maksudnya adalah tarhur rajuli thawbahu bil ba'i lir-rajuli qabla yuqallibahu aw yanzuru ilaih. Ya. Seorang penjual mengatakan, saya jual kain ini, yang manapun saya lemparkan kepada Anda, maka telah terjadi transaksi dengan harga sekian, tanpa sebelumnya dia boleh untuk membolak-balik membuka kain tersebut. Maka ini juga bagian dari jual beli mengandung unsur gharar. Bentuk unsur gharar jual beli gharar lain dilakukan oleh jahiliyah, bai' habalul habalah, jual beli janin dari janin. Dua penafsiran para ulama tentang larangan jual beli bai' hablil habalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Penafsiran pertama tentang jual beli janin dalam janin itu adalah jual beli yang gharar ma'qud alai, objeknya. Kalau saja jual beli janin hewan yang sedang bunting tidak dibolehkan, kalau ini bukan janinnya ini, bukan janin yang ini. Kalau janin ini lahir, kemudian dia berumur sekian tahun, 4 tahun, 5 tahun, kemudian dia hamil, nah itu tuh dijual, janinnya itu. Panjang kan? Bukan janinnya ini. Maka ini sering mereka lakukan. Orang-orang jahiliyah melakukan. Kenapa? Karena mungkin janinnya sudah ada yang beli. Karena unta adalah harta mereka yang paling baik di waktu itu. Sehingga terlambat sedikit bila ada unta yang bagus, sudah mulai hamil kelihatan, maka biasanya orang berburu untuk membelinya. Sekali tidak mendapatkan itu lagi, maka diharapkan oleh dia, ya udah, janin dari janinnya sudah saya beli. Biar ketika janinnya ini lahir dan bunting lagi, sudah jadi milik dia. Ya. Ini berarti gharar ma'qud alainya yang gharar. Penafsiran kedua tentang jual beli hablul habala, ghararnya adalah waktunya, bukan objeknya. Bagaimana waktunya yang gharar? Saya jual barang ini kepada Anda dengan cara tidak tunai, pembayaran selama lahir janin dari janin ini. Janin ini mungkin lahir 3 bulan lagi, ya. Kemudian dia akan tumbuh dulu, dewasa dulu, sampai bunting lagi, lahir lagi janinnya dia, baru pada saat itulah dilunasi pembayaran. Tidak jelas kan? Bisa jadi mati. Kapan membayarnya kalau udah mati? Maka ini adalah jual beli yang mengandung unsur gharar, dan gharar yang kedua adalah pada waktunya. Di antara jual beli yang dilakukan yang mengandung unsur gharar dilakukan orang jahiliyah adalah bai' al-madhamin dan al-malaqih. Jual beli al-madhamin ma fi butuni inathil ibil. Tadi jual beli janin dalam perut induknya. Al-malaqih jual masih di dalam sulbi atau di dalam sperma yang jantannya. Dia menjual sperma, kan tidak jelas, mengandung unsur gharar. Ini juga Rasulullah melarang an asbil fahal, melarang untuk sewakan pejantannya, ya, maka dilarang ini karena mengandung unsur gharar. Tapi Imam Malik mengatakan, kalau saja jelas akadnya, waktunya, atau berapa kali dia berhubungan, ya, jantan dengan betina untuk sekali berhubungan sekian, maka diperhatikannya terus. Dia ada berhubungan, bayar sekian. Ini jelas, tidak ada unsur ghararnya. Atau Imam Malik mengatakan, kalau ditentukan waktunya, saya sewa hewan jantan Anda selama sekian hari, itu jelas, sama saja manfaatnya jelas, karena dia ditahan hewan jantannya selama sekian hari. Baik dia melakukan hubungan atau tidak, ya, itu urusan mereka. Kemudian ini bentuk bai'ul gharar di masa jahiliyah, dan kita katakan gharar terjadi pada jual beli. Dan pembahasan gharar dalam jual beli juga mencakup pembahasan tentang perjudian, karena perjudian dalam permainan. Hanya dia sama-sama mengandung spekulasi tinggi, yang saja bedanya yang satu dalam bentuk jual beli, yang satu dalam akad yang dikaitkan dengan sebuah peristiwa atau kejadian atau sebuah tindakan. Orang-orang Arab melakukan qimar atau perjudian di masa jahiliyah
mereka melakukan perjudian ini dengan tujuan sosial. Biasanya mereka melakukan perjudian pada musim dingin, tujuannya untuk membantu fakir miskin. Siapa yang menang, umumnya mereka memberikan daging tersebut atau sisa dari daging diberikan kepada fakir miskin di antara kabilahnya. Niat mereka berjudi lumayan baik dengan tujuan untuk membantu para fakir miskin. Tapi itu pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjudi tidak tiap hari, hanya pada musim-musim dingin saja dengan tujuan seperti yang kita katakan tadi. Karena perjudian mereka membeli seekor unta dengan cara tidak tunai. Lalu unta dipotong. Setelah itu daging unta ini dibagi menjadi 10 bagian. Lalu mereka mengambil 10 ranting mirip rotan begitu, ditulis angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 3 kosong. Maka 10 ranting ini dimasukkan ke dalam rababah, artinya seperti terbuat dari kulit, seperti penutup begitu, kemudian dikuncang, nanti diambil satu-satu dari atas. Sebelum ini dikocok, maka masing-masing yang ikut serta dalam perjudian ini menentukan berapa bagiannya. Silakan pilih. Anda mau 1, mau 2, mau 3, atau 7. Yang pilih yang tertinggi biasanya dianggap pemberani, karena spekulasinya tinggi. Bila kalah dia bayar paling banyak, bila menang dia dapat yang paling banyak. Dianggap dia sebagai pemberani. Maka masing-masing memilih sampai demikian. Bila andai umpamanya kocok keluar ranting yang, kalau kosong diulang lagi, keluar ranting yang 7, disisihkan 7 bagian. Keluar lagi dikocok, dapat ranting yang 3, disisihkan 3 bagian. Habis sudah kan? Bila habis sudah, sisanya yang megang ranting 1, 2, 4, 5, 6, mereka lah yang membayar harga unta tadi. Karena unta dibeli dengan cara hutang dan tidak tunai, maka mereka yang bayar. Andai umpamanya kita katakan harga unta ini 90 dinar, ya. Bagian masing-masing yang tidak keluar namanya dalam undian tadi sekitar 18, karena 1, 2, 4, 5, 6, 18. Maka 18 dibagi 90 dibagi 18, berarti yang harus dibayar setiap satu bagian 5 dinar. Yang pegang angka 1 bayar 5 dinar, angka 2 10 dinar, 4 20 dinar, 5 25, dan 6 30, mereka yang bayar. Kalau keluarnya lebih dari 10, ya, keluar 7 dengan 5, berapa jadinya? 12 kan? Keluar 12. Tadi kan cuma 10 bagian. Maka mereka sembelih lagi, ambil lagi satu untanya, ngutang lagi, dan tetap yang bayar yang kalah. Dapat 7 dengan 5. Ya. Tetap dia ambil bagian 7 bagian, ya ini 5 bagian, sisanya berapa bagian? 8 bagian kan? 8 bagian ini mereka bisa sepakat disedekahkan kepada orang fakir miskin di kalangan mereka, di kalangan kabilah mereka. Dengan ini mereka menyatakan bahwasanya ini dalam unsur dana sosial, membantu orang, membantu orang fakir miskin. Meskipun demikian Allah telah mengharamkannya, telah mensifatinya dengan rijs, mensifatinya dengan amal syaitan, dan memerintahkan orang-orang yang melakukannya untuk meninggalkannya.
agar mereka mendapatkan kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk akad jual beli gharar pada masa jahiliyah dan bentuk perjudian orang jahiliyah. Kita jelaskan di antara bentuk gharar yang terdapat pada muamalat sekarang. Di antaranya yang akan kita bahas sekarang adalah jual beli barang melalui via telepon atau via internet. Alhamdulillah, kemajuan teknologi sekarang sangat membantu. Ya, kita bisa merasakan nikmatnya ini, la yungkar, tidak diingkari. Dan masing-masing kita merasakan nikmatnya yang luar biasa. Kita bisa berhubungan dengan orang tua di tempat yang jauh dan keluarga di tempat yang jauh, seolah-olah dia berada dekat kita. Kemajuan ini juga masuk dalam akad transaksi. Sekarang untuk transaksi barang dari manapun juga bisa dilakukan melalui internet pada saat itu juga. Maka bagaimana Islam memandang transaksi ini? Pada dasarnya transaksi dengan menggunakan via telepon atau via internet hukumnya mubah untuk barang yang boleh ditukar dengan uang dengan cara tidak tunai. Barang yang tidak boleh dengan cara yang tidak tunai, itu satu ilatnya dengan uang, seperti emas dan perak, maka tidak boleh dijual melalui telepon dan via internet, kecuali Anda memiliki wakil di sana yang menerima barang Anda ketika Anda melakukan transaksi dengan dia. Anda beli emas dengan cara menelpon, kemudian ditransfer uangnya, kemudian nanti setelah uang masuk baru dikirimkan dia barangnya ke rumah Anda, emasnya, tidak dibolehkan. Termasuk ini dalam jual beli yang mengandung unsur riba nasi'ah. Insyaallah kita akan bahas pada waktunya. Riba nasi'ah dan hukumnya tidak dibolehkan atau diharamkan. Untuk barang yang tidak disyaratkan harus dipertukarkan dengan cara yang tunai, maka hal ini dibolehkan. Untuk yang tidak dipersyaratkan harus tunai, maka hal ini dibolehkan. Para ulama di dalam lembaga Majma' al-Fiqh al-Islami, lembaga fikih Islam internasional di bawah divisi fikih OKI, mengeluarkan fatwa tentang bolehnya jual beli menggunakan telepon dan internet. Ya. Transaksi boleh dilakukan dengan ini, kecuali transaksi akad nikah. Tidak boleh dilakukan dengan via internet atau via telepon. Walinya entah di mana, yang calon suami entah di mana, tapi mereka berhubungan dengan via internet atau via telepon. Satu di Indonesia, satu di Amerika umpamanya, dinikahkan. Maka ini dilarang oleh Majma' al-Fiqh al-Islami. Dalam keputusan nomor 52 tahun 90, mereka memutuskan kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas tidak dapat diterapkan untuk akad nikah. Kaidah-kaidah dalam jual beli dengan via telepon dan internet, nanti kita jelaskan kaidah-kaidahnya ini. Tidak dapat diterapkan untuk akad nikah, karena akad nikah disyaratkan harus ada saksi. Juga tidak dapat diterapkan untuk sorof, tukar menukar uang atau jual beli emas,
karena disyaratkan harus terima barang dan uang secara tunai. Jadi untuk dua akad ini, kalau yang muamalat maliyah, sorof tadi, tukar menukar uang dengan emas, ya, atau uang dengan uang bila tidak tunai, dan termasuk akad nikah juga tidak boleh dilakukan dengan online atau dengan via telepon. Ini keputusan Lembaga Fikih Islam Internasional di bawah OKI. Selain dua akad ini, bukan akad nikah dan bukan jual beli barang yang disyaratkan tunai, maka Lembaga Fikih Islam di bawah OKI ini membolehkannya dan mengkiaskan atau mentakhrij jual beli dengan via internet dengan murasalah, jual beli dengan berkirim surat, ya. Yang untuk via telepon mereka anggap itu langsung pembicaraan akad langsung dilakukan. Mereka mengatakan apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan, tidak berada dalam satu majelis, dan pelaku transaksi satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, ini dapat diterapkan pada fax, telex, dan layar komputer, maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Mereka mengkiaskan jual beli dengan menggunakan fax atau jual beli menggunakan telex dan menggunakan internet atau komputer. Ini dulu fatwa mereka tahun berapa ini? 90. Ya. 20 tahun yang lalu ya. Kata mereka tidak saling melihat, sekarang sudah saling melihat kan. Orang bisa saling melihat menggunakan internet. Mereka mengkiaskannya dengan jual beli menggunakan surat menyurat. Bila surat dikirimkan surat saya jual, ini namanya ijab. Kemudian orang tersebut mengirimkan surat lagi kepada ini, saya beli, maka ini namanya qabul, diterima oleh dia. Dan untuk transaksi yang berlangsung dalam satu waktu, ya, walaupun mereka berjauhan seperti dengan handphone, dengan telepon, ya, maka menganggap ini langsung akadnya dalam satu tempat. Kapan khiyar mereka berakhir? Khiyar majelisnya kapan berakhirnya? Kalau di suatu ruangan jelas keluar dari ruangan ini berakhir khiyar majelis. Kalau dia menggunakan program internet online, maka khiyar majelisnya berakhir dengan ditutupnya program tersebut, dia masuk program yang lain. Selesai sudah khiyar majelis. Ya. Dengan telepon ditutupnya teleponnya. Walaupun dia belum beranjak dari tempat duduknya, selesai sudah khiyar majelisnya. Ini bentuk akad yang tahkifnya dijelaskan oleh para ulama. Akan tetapi kenyataan yang kita lihat, karena mereka tidak saling bertemu langsung, juga tidak melihat barangnya langsung, sehingga ada beberapa bentuk cara penjualan melalui ini. Ada yang memang orang memiliki langsung barangnya, ada yang tidak. Kan orangnya nggak tahu kan pembelinya dia sudah memiliki atau belum kan. Maka ini kesempatan juga bagi dia untuk menjualnya, mendapatkan laba dari sebuah transaksi, ya, tanpa modal, karena orang ngirim uang dulu kepada dia, setelah itu baru dia membeli barang tersebut dan dikirim kepadanya. Belum kita jelaskan bentuk yang kedua ini. Bentuk yang pertama, si penjual yang menjual barangnya menggunakan internet ini, dia memang memiliki barang tersebut, memang barang dia yang dijualnya, bukan barang orang, barang dia yang dijualnya. Apakah boleh jual beli dengan via internet ini?
Karena barang tidak disaksikan kan, hanya gambarnya saja dan penjelasan sifat-sifatnya atau spesifikasi dari barang tersebut. Dalam hal ini kembali khilafnya kepada khilaf para ulama terdahulu tentang bolehkah bai'ul ghaib ala sifah, menjual barang yang tidak ada dalam akad dan dijelaskan sifat-sifat barang tersebut. A dan si B berada di sebuah ruangan, mereka melakukan akad di sana. Barangnya di rumahnya dia. Ya sifat bai'ul ghaib ala sifah, barang tidak ada dalam majlis akad. Si A dan si B melakukan akad transaksi melalui telepon atau melalui internet, barang tidak ada di majlis mereka kan. Barang di gudangnya. Yang ada hanya penjelasan sifatnya dan fotonya saja. Maka dalam mazhab Syafi'i tidak sah jual beli ini. Memang mazhab Syafi'i ketat dalam masalah bai'ul gharar. Banyak jenis akad yang tidak dibolehkan oleh Imam Syafi'i karena menurut beliau mengandung unsur gharar. Tapi kita yang mazhab Syafi'i ternyata banyak orang jual beli online juga kan. Al-Imam An-Nawawi berkata dalam Minhajut Talibin, beliau mengatakan pendapat yang kuat dalam mazhab siapa yang dimaksud? Mazhab Imam Syafi'i, bahwa bai'ul ghaib ala sifat tidak sah. Apa maksud tidak sah? Perpindahan barang dan uang kepada pihak yang lain tidak dibenarkan oleh syariat dan dianggap merampas. Dalil dari pendapat ini adalah hadis Rasulullah SAW melarang an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli gharar. Dan jual beli barang al-ghaib ala sifat, dijelaskan sifatnya dari barang yang tidak ada, mengandung unsur gharar atau tidak? Mengandung unsur gharar. Maka beliau masukkan bai'ul ghaib ala sifat dalam bentuk salah satu bagian ya, dari bentuk jual beli gharar. Namun mayoritas para ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan sah hukum jual beli ini. Alhamdulillah ada yang mengatakan sah. Dan ini pendapat yang kuat. Karena kalau tidak kan susah kita. Setiap jual beli mesti harus dilihat dulu barangnya. Dan tidak gampang untuk menghadirkan barang pada masa sekarang ini. Kalau mungkin yang dibeli barangnya 1, 2, bendanya kecil mungkin iya. Kalau sekitar 100 ton, 200 ton, bagaimana menghadirkan seluruhnya? Dalam majlis akad, maka akan merepotkan. Mazhab Syafi'i mengatakan jual beli al-ghaib ala sifah tadi adalah jual beli gharar. Karena menurut mereka di sini unsurnya ghararnya jelas. Jumhur mengatakan ya, bahwasanya ghararnya menjadi hilang ketika barang ini dijelaskan sifatnya. Penjelasan kata-kata menurut jumhur sama saja dengan melihat. Barang bisa menjadi jelas dengan Anda lihat langsung, juga bisa menjadi jelas dengan dijelaskan sifat-sifatnya dengan rinci, sifat-sifat yang akan mempengaruhi harga barang tersebut. Ketika itu menjadi jelas, maka tidak mesti harus dengan melihat dia agar menjadi jelas. Dengan kata-kata pun bisa. Dan Allah yang menetapkan ini dan Rasulullah mengatakan demikian. Bahwasanya Allah menghukumi orang-orang Yahudi tersebut kafir dengan apa yang telah mereka ketahui. Allah mengatakan falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tatkala datang kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sesuai dengan apa yang mereka ketahui, maka mereka mengingkarinya.
Padahal tidak semua Yahudi melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan sifat yang dijelaskan oleh orang-orang melihat Rasulullah kepada mereka. Allah katakan bahwa mereka arafu, mengetahui. Jadi pengetahuan, ilmu, mendapatkan sesuatu bisa jadi dengan melihat langsung, bisa jadi dengan penjelasan kata-kata. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah bersabda, "La tubashirul mar'atul mar'ata fatan'ataha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha." Kata Rasulullah SAW, janganlah seorang wanita dia bergaul dengan wanita muslimah yang lain, kemudian dia sifati wanita ini kepada suaminya. Teman dekatnya ini disifati kepada suaminya, mukanya begini, 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 begini. Ya, dilarang oleh Rasulullah SAW. Perempuan menyampaikan ini kepada suaminya. Mana yang menjadi syahid? Ini muamalat jual beli atau apa ini? Ini belum masuk jual belinya. Yang menjadi permasalahan jual belinya adalah ka'annahu yanzuru ilaiha. Seolah-olah suaminya itu melihat wanita itu. Jadi penjelasan sifat oleh istrinya terhadap wanita temannya ini kepada suaminya disamakan oleh Rasulullah dengan melihat. Lihat jeniusnya para ulama kita. Permasalahan rumah tangga bisa masuk ke dalam bab muamalat. Yang menjadi syahid bagi mereka adalah ka'annahu yanzuru ilaiha. Rasulullah menyamakan antara wanita yang mensifati suami kepada suaminya wanita lain dengan suaminya melihat wanita itu langsung. Maka penjelasan sifat-sifat barang, spesifikasi barang dengan kata-kata tentu sama dengan melihat. Maka oleh karena itu jumhur berpendapat jual beli ini adalah boleh, kembali karena dia lihat bagaimana cara kita sekarang menggunakan kaidah al-aslu fil muamalati al-ibahah, hukum asal pada muamalah adalah mubah. Tadi Imam Syafi'i mengatakan mengandung unsur gharar, menjual barang yang tidak ada di majlis dan disifati. Lalu jumhur mengatakan ghararnya tidak ada karena sudah dijelaskan. Jelas? Berarti sekarang tidak ada larangan kan? Ada apa tidak dalil yang bolehkan? Juga tidak ada. Tetapi bila tidak ada larangan, kembali kepada hukum asalnya. Wa ahallallahu al-bai'a. Allah telah menghalalkan jual beli. Begini cara menggunakan kaidah hukum asal jual beli adalah mubah. Bukan kita buat sebuah bentuk muamalat, transaksi, sistem jual beli dan lain-lain lalu kita katakan ini mubah. Tidak, lihat dulu ada atau tidak unsur haramnya, unsur-unsur menyebabkan dia haram. Bila ada, tidak menjadi mubah dia. Bukan berarti langsung mubah, tidak. Diperhatikan dan dikaji, diteliti dulu. Bila tidak ada, baru dia kembali kepada hukum asal. Jelas ini? Maka siapapun yang membuat bentuk baru dari sebuah transaksi dibolehkan, tapi tidak boleh langsung dia mengatakan mubah dengan berdasarkan kaidah bahwa setiap muamalat hukumnya mubah. Tapi diperhatikan satu persatu dulu ada atau tidak pelanggaran. Bila ada pelanggaran tidak jadi mubah dia. Maka dengan demikian si penjual melalui internet tadi, bila barang menjadi milik dia, menurut jumhur boleh atau tidak? Boleh. Menurut mazhab Imam Syafi'i tidak boleh. Bisa jadi pemilik situs ini dia menjadi wakil dari pemilik barang. Pemilik barang mengatakan kepada dia, tolong jualkan barang saya, pasarkan barang saya di situs Anda. Maka dia menjadi wakil, dan wakil bertindak sama seperti si pemilik barang. Apa maksudnya bertindak sama seperti pemilik barang? Walaupun barang tidak diserahkan kepada dia, masih di tangan pemiliknya, tetap hukumnya boleh. Karena sama saja barang tidak di rumah Anda tapi di gudang atau tempat lain, tapi barang Anda. Ya. Kemudian dia bertindak
sama seperti pemilik barang. Maka tidak boleh kalau si pemilik barang mensyaratkan bahwa agen ini beli dulu kepada dia, setelah dibeli baru boleh dikirimkan barang kepada orang. Kalau ini akadnya bukan agen, bukan wakalah. Artinya, saya mau menjualkan barang Anda. Ya udah, silahkan jualkan. Dapat dia pembeli. Lalu dia katakan, tolong kirim barang si fulan. Enggak bisa. Anda bayar dulu uangnya. Kalau ini akadnya Anda bayar dulu uangnya tunai, dia bukan jadi wakil lagi. Akad antara dia dengan pemilik barang adalah jual beli. Jelas ini bisa dibedakan? Akad dia dengan pemilik barang jual beli. Karena kalaulah dia wakil, betul-betul wakil, berarti sama statusnya dengan pemilik barang. Kita katakan, apakah pemilik barang sebelum mengirim barang kepada seseorang minta dulu bayar kepada dirinya sendiri? Kamu nggak boleh ngirim barang sendiri sebelum kau bayar ke dirimu sendiri. Tidak kan? Bila dia sudah ada akadnya, boleh kamu jualkan, tapi ketika kamu kirim barang atau saya kirim barang ke orangnya, kamu harus bayar dulu. Tidak boleh. Ini menjadi akadnya jual beli dan bukan wakalah lagi. Tapi dia mencarikan orang, dapat orangnya, kemudian dia kirim orangnya, dapat fee dia dari penjualan barang tersebut. Ataupun baik pun si pemilik barang mengatakan, jualkan dari saya sekian, nanti untuk Anda sekian. Tapi tidak disyaratkan beli putus. Kalau disyaratkan beli putus, akad wakalahnya berubah menjadi akad jual beli dan bukan wakalah lagi namanya. Bisa jadi orang ini yang menjual melalui internet ini barang belum dimilikinya. Barang belum dimilikinya. Dan dia juga bukan jadi agen, bukan jadi wakil dari pemilik barang. Maka bagaimana hukum jual beli dia? Apakah bisa dinamakan dengan akad jual beli salam? Para ulama menjelaskan akad jual beli salam ada persyaratannya. Uang tunai di depan. Iya, ini pembeli dari internet, tunai uangnya di depan. Walaupun si penjual belum memiliki barang, boleh, tapi ada persyaratannya juga. Di antaranya dalam mazhab Hambali, jarak antara waktu akad dengan waktu penyerahan barang adalah jarak yang membedakan harga barang. Kalau harganya tetap tidak dibolehkan karena termasuk di dalam larangan jual beli barang yang belum dimiliki. La tabi' ma laysa indak. Karena kenapa disyariatkan, hikmah disyariatkannya jual beli salam, pembeli dapat keuntungan membeli dengan harga murah. Kebalikan dari akad jual beli kredit. Barang di depan, uang belakangan, maka barang lebih mahal. Uang di depan, barang belakangan harus murah. Kalau tidak ada manfaat ini, sama saja harganya sama, maka mazhab Hambali tidak membolehkan jual beli salam dengan bentuk ini. Walaupun mazhab Syafi'i membolehkan jual beli salam yang tunai atau barangnya ada. Wabillahi taufik. Insyaallah nanti kita lanjutkan ya, dengan tanya jawab. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, untuk selanjutnya kami akan kumandangkan adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, insya Allah kita akan bahas setelah salat Isya berjamaah di 0819896543. Baiklah, untuk selanjutnya kami ucapkan selamat menunaikan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan sesaat lagi akan kembali kami sambungkan Anda dengan kajian di Masjid Al-Barkah, Kampung Tengah Cilengsi, Bogor, bersama Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan sesi tanya jawab. Dalam pembahasan tentu saja harta haram muamalat kontemporer. Anda bisa ikut berpartisipasi dengan melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 0819896543. Baiklah para pendengar, untuk selanjutnya kami sampaikan selamat menyimak. Yang pertama, Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya bila jual beli diawali melalui telepon, kemudian penjual mengirim mail
ke calon pembeli, gambar barang rincian datanya. Setelah itu disurvei oleh calon pembeli ke lokasi barang dalam jumlah banyak dan besar dan disetujui oleh pembeli. Terjadi akad atau kontrak jual beli, harga dan barang disepakati bersama. Pembeli menunjukkan bukti sudah transfer ke rekening penjual, maka disetujui. Penjual membawa barang, mengirim, ya. Penjual mengirim barang yang dibeli. Penjual, pembeli, dan perantara bila terjadi transaksi, apa hukumnya? Syukran. Ya, ini pertama diawali dengan telepon. Bila tahap telepon ini baru tawar menawar, ya, kemudian dikirim email speknya, kemudian sampai disurvei melihat langsung, ini walaupun dalam mazhab Syafi'i boleh, karena sudah langsung dilihat barangnya, setelah itu baru dilakukan akad. Tapi kalau masih di via telepon tadi dan tahap internet tadi baru sudah dilakukan akad, ini yang tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau sampai sudah dilihat dan setelah itu baru dibuat akad, ya, maka akad jual belinya akad jual beli yang sah dan tidak mengandung unsur gharar dalam mazhab seluruh para ulama. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana jual beli via online ataupun brosur yang hanya mencantumkan gambar dan harga tanpa adanya penjelasan mengenai sifat barang tersebut? Tergantung gambarnya. Kalau gambarnya ini mewakili dan membedakan harga satu barang dengan barang yang lain, cukup, ya, boleh. Tapi kalau gambarnya itu hanya satu sisi saja, ya, kita tidak bisa mengetahui sisi yang lain atau bagian dalamnya, ya, maka ini masih mengandung unsur gharar. Kalau dengan penjelasan sifat, jelas luarnya, dalamnya, ya, ketebalannya, beratnya, segala macam jelas, jenisnya barangnya. Kalau gambar saja bisa jadi jenisnya, jenis bahan bakunya bahan baku biasa, maka penjelasan dengan sifat lebih rinci dan lebih bisa menghilangkan gharar. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz. Allah barik fiik. Apakah boleh jika ada orang yang memesan barang kepada kita, lalu kita meminta uang muka terlebih dahulu kepadanya? Bagaimana hukumnya? Mohon dijelaskan dengan rinci, syukran. Orang memesan barang lalu minta uang muka. Memesan barang, kalau Anda baru tahap janji, ya, janji akan menjual, berbeda dengan akad menjual. Karena janji dalam muamalat hukumnya tidak mengikat. Bisa suatu saat ketika dia menagih barangnya kepada Anda mengatakan, maaf saya hanya janji, Anda tidak berdosa. Itu juga ketika Anda sudah membeli barangnya dan Anda jual kepada dia mengatakan, maaf saya juga baru janji membeli, tidak ada ikatan, ya. Dan DP ini tujuannya bukan mengikat. Kalau tujuannya mengikat DP ini, berarti sudah ada akad. Sudah ada akad, tidak boleh dia menjual barang yang belum dimilikinya dia. Kalaulah uang ini hanya sebagai pegangan saja, uang tunjuk saja, nanti kalau tidak jadi dikembalikan, bukan hilang. Karena kalau hilang berarti tanda jadi, kan, ya. Maka tidak masalah. Tapi kalau tanda jadi, DP, uang muka, kalau jadi iya, kalau enggak hilang, ya, maka ini masuk bagian dari harga barang, sudah ada akad namanya, dan ini tidak boleh termasuk menjual barang yang belum dimiliki. La tabi' ma laysa indak. Kecuali barang yang dijual tersebut adalah barang yang butuh untuk dibuat. Barangnya memang tidak ada, Anda baru buat dulu, ya.
Ini namakan dengan akadnya istisna dan hukumnya boleh walaupun barangnya belum ada. Dan ini walaupun hanya mazhab Hanafi yang membolehkan, tapi Oki telah mengukuhkannya bahwa pendapat ini pendapat yang terkuat, boleh melakukan jual beli barang yang belum ada, tapi barang tersebut butuh dibuat dahulu sebelumnya. Boleh, baik ber-DP di awal boleh, tunai juga. Kalau tunai dia menjadi salam, kalau DP saja dia menjadi istisna dan hukumnya boleh. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana dengan penjualan sebuah buku yang kita tidak bisa lihat isinya, kan disegel dengan plastik? Apakah ini termasuk gharar? Mohon penjelasannya. Kalau Anda tidak melihat contoh di dalamnya, ya, tidak melihat contoh di dalamnya, hanya lihat luarnya saja, dalamnya tidak, kecuali Anda telah melihat contoh sebelumnya, maka ini memang mengandung unsur gharar. Anda tidak tahu isinya apa, daftar isinya apa, tapi kalau pernah baca Anda bukunya, ini kan jual beli namanya bin namuzaj, atau dibukanya satu sampel contoh yang bisa untuk dibuka dan dibaca, dilihat, atau Anda telah baca sebelumnya. Ketika Anda beli, oh tahulah Anda bahwa ini sama dengan yang Anda baca, maka ketika itu tidak ada unsur gharar lagi, ya, hilang unsur ghararnya karena sudah di depan mata Anda dan bisa Anda lihat contohnya. Ini bin namuzat, jual beli barang yang ada contoh. Wabillahi taufik, dan boleh. Assalamualaikum, dari Is di Bogor. Ustaz, apakah termasuk gharar jual beli baju borong satu karung? Situ ada bajunya campuran, ada yang bagus dan ada yang rusak. Bila isi karung ini dijelaskan speknya satu-satu, ya, ini begini, ini rusak, ini begini, ini keluarnya, hilang unsur gharar, tapi tidak boleh dibuka. Kalau dibuka tidak boleh. Sama tadi dengan jual beli apa tadi, dan tidak jual, tanya speknya ini barangnya jenis mana, nggak tahu, kayaknya nyampur, ada yang bagus dan tidak. Sama dengan jual beli BM mulamasah tadi, hanya boleh dipegang, ya. Maka ini termasuk jual beli gharar, dan ghararnya besar sekali, karena bisa jadi banyak yang bagusnya Anda untung besar, bisa jadi banyak yang jeleknya Anda rugi besar, ya. Jelas ini mengandung unsur gharar. Billahi taufiq. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Abu Rafi di Tangsel. Saya produksi makanan kemasan kering secara online. Produksi makanan kering online, gimana maksudnya ini? Dijual secara online kali maksudnya ya. Saya produksi makanan kemasan kering, dijual secara online. Saya jualan sifatnya by order. Ordernya apa artinya? Permintaan kali ya. Jadi barang dibayar lunas di depan termasuk ongkos kirim. Baru kami produksi dan kirimkan dalam waktu 3 sampai dengan 7 hari ke pembeli. Jika ada cacat produksi dan ditolak, maka saya ganti semuanya. Tapi jika cacat terusak dalam pengiriman, maka menjadi tanggungan kurir. Bagaimana secara syariah? Terima kasih, jazakallahu khairan katsir. Barang yang belum ada betul diproduksi boleh dijualkan, baik dengan cara uang tunai di depan atau hanya bayar DP saja. Ini termasuk istisna dan hukumnya boleh. Cuman yang bermasalah sekarang, pengiriman maka menjadi tanggungan kurir. Dia yang ganti kalau rusak gara-gara dia, ya. Ada kaidah ini kata oleh para ulama, la yajtami'u ad-dhamanu wal amanah, atau al-amanah wad dhamanu la yajtami'an. Akad kurir itu kan akad sewa jasa dia untuk mengantarkan. Itu adalah akad amanah. Akad amanah dia tidak menanggung, ya. Selagi dia tidak ada di sana unsur tafrid atau unsur menyia-nyiakan atau lalai. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki, hilang barangnya atau motornya tabrakan, terjadi sesuatu la qadarallah hancur, dan dia tidak lalai.
memang ditabrak dari belakang atau sesuatu yang dia ingin terjadi dan terjadi, maka dia tidak menanggung. Ya, tidak boleh disyaratkan dia menanggung. Bila disyaratkan menanggung, ini menzalimi, sebuah akad kezaliman. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanya, ada seseorang membeli sebidang tanah. Orang beli sebidang tanah, sudah sepakat harganya 4,5 juta, tapi pembayarannya 6 bulan kemudian, dan baru 2 bulan. Oleh satu dan lain hal, ternyata kemudian pembeli tersebut menjualnya kembali dengan menarik keuntungan, yaitu 5 juta kepada pihak lain. Bagaimana hukum mengambil keuntungan tersebut sementara bidang tanah tersebut statusnya masih utang? Apakah keuntungan tersebut termasuk riba? Mohon penjelasannya, Ustaz, dari Abu Arifatul di Tinombala. Barang boleh dijual setelah dimiliki. Kapan barang dimiliki? Dengan akad dan dengan diterima. Masalah lunas belum lunas tidak menjadi masalah. Anda beli barang dengan akad, kemudian Anda terima barangnya. Sudah dibeli belum diterima, juga belum sempurna menjadi milik Anda, belum boleh dijual belikan. Tapi sudah Anda terima, sudah Anda beli dengan akad, walaupun uangnya belum lunas, ya. Kemudian Anda dijual lagi dan untung, ini adalah halal dan tidak masalah. Dari Ummu Abdillah di Gunung Putri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana seorang penjahit. Ada beberapa orang yang minta dijahitkan pakaian dan bahan kainnya langsung dari ana. Sementara ana tidak punya stok kain di rumah. Maka ana harus beli kain dulu, tapi ana minta DP dulu dari orang tersebut sebagai tanda jadi, tapi sudah diperkirakan harga bahan tambah ongkos jahitnya. Apakah yang ana lakukan boleh ya Ustaz? Jangan dipisah antara harga bahan dengan ongkos jahit. Anda kalau dipisah berarti Anda menjual bahan kepada dia dan belum Anda miliki. Jelas ini? Tapi katakan kepada dia, kamu bahannya apa? Ini. Ya dah, saya jual kepada Anda baju dengan bahan itu. Saya ukurkan sekarang. Jadi satu paket. Maka dia termasuk istisna. Dia minta pesan dibuatin baju dengan kain. Tapi kalau Anda katakan, saya jual kepada Anda baju, bahan, harga sekian, tambah ongkos sekian, mana yang Anda jual? Belum Anda miliki. Ya, bahan, karena bahan. Tapi kalau Anda jual baju, memang belum Anda miliki, tapi butuh untuk dibuat. Dan bahannya sudah ditentukan oleh dia. Ya. Maka memang agak perlu diperhatikan. Dikit saja Anda menjadi jual beli barang yang belum dimiliki. Tapi bila Anda berkatakan bahwa saya jual kepada Anda baju, bahannya itu saya buatkan, ya maka hukumnya boleh. Tapi kalau dipisah, saya jual bahan dan tambah opah ongkosnya sekian, ya ini tidak boleh karena bahannya belum Anda miliki. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Irfan di Jambi. Bagaimana hukumnya membeli emas dengan dana pinjaman dari bank? Kemudian emas tadi menjadi agunan di bank tersebut. Bank mengambil ijarah setiap bulan sebagai keuntungannya. Anda minjam uang dari bank, begitu? Jaminannya apa? Emas, emasnya sudah dibeli belum? Belum tentu nggak mau bang ya. Wallahu ta'ala, kalau maksudnya adalah murabahah emas, itu Anda beli emas dengan cara tidak tunai ke bank. Anda pesan emas ini, beratnya ini. Lalu bank membelikan emas. Kemudian dijual kepada Anda dengan cara tidak tunai, dengan cara nyicil.
Kemudian emas ini sebagai jaminan, ya, sebagai jaminan agar Anda kalau tidak bayar uang utang akan diambil emasnya dan dijual dan selanjutnya. Ini jual beli emas dengan cara murabahah, dengan cara tidak tunai, dibolehkan oleh Dewan Syariah Nasional, Fatwa nomor 77 kalau tidak salah tahun 2010. Tapi ini jual beli yang bermasalah karena fatwa tersebut berdasarkan kias terhadap pendapat Al-Imam Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim yang membolehkan tukar menukar emas tidak tunai dan berlebih antara emas batangan, emas dinar dengan emas perhiasan. Dari dua pendapat ulama ini bertentangan dengan ijma' yang sebelumnya dinukil oleh banyak para ulama, di antaranya Al-Hattab, kemudian Ibnu Hubairah dan Asy-Syirazi sendiri. Ulama besar ulama Syafi'i yang menukil ijma' ulama dari masa ke masa tidak boleh menukar emas dengan cara tidak tunai, walaupun yang satunya perhiasan dan satunya uang dinar. Dengan demikian, fatwa mengkiaskan dengan fatwa Ibnu Taimiyah ini adalah pendapat yang bertentangan dengan ijma' dan tidak boleh. Wabillahi taufik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana Heri dari Kuningan, Jawa Barat. Ana mau tanya Ustaz, ana kan pedagang kelontong. Ana masih menjual ruko di warung ana. Maaf, bukan ruko, rokok. Jual rokok di warung ana. Bagaimana hukumnya jual rokok? Dan kita makan hasilnya. Mohon jawabannya Ustaz. Tidak boleh menjual rokok di warung Anda. Nah, rokok adalah sesuatu yang diharamkan karena dia merusak, membunuh jiwa, ya. Maka hasil penjualan barang yang diharamkan tidak halal. Tidak halal di tangan Anda hasil penjualan barang yang diharamkan. Teman saya pesan sepatu warna hitam. Sepatu tersebut saya beli dari toko, tapi sepatu itu tidak jelas hitamnya dan masih ada warna coklat sedikit. Saya tanya kepada pemilik barang ini, sepatu warna hitam atau coklat? Kata pemilik barang, warnanya hitam. Kan Anda bisa melihat, gak perlu ditanya. Lalu sepatu itu disemir lagi sama pemilik barang biar hitam. Anda sudah tahu kan ini. Sepatunya saya bawa ke pembeli, tapi saya tidak bilang disemir. Pembeli itu tahu bahwa sepatu itu warna aslinya coklat tapi disemir hitam. Pembeli itu setuju untuk membayar sepatu itu. Apakah ini hukum haram Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, kalau dia setuju tidak masalah. Kalau dia setuju tidak masalah. Tapi kalau dia pesan hitam, kemudian anda tahu ini dilakukan oleh si penjual kepada Anda, tidak boleh. Kalau dia tidak setuju tadi, ya, maka tidak boleh Anda mengikat dia dengan akad, karena ini pesan di hitam bukan coklat yang disemir hitam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kalau ada orang yang menjual barang atau tanah setelah jadi akad dan sudah diterima uangnya, tiba-tiba penjual memutuskan akadnya dan mengembalikan uangnya sama si pembeli. Lalu si pembeli minta uang lebih. Apa ini? Apa ini ya? Apa namanya ini? Uang lebih atau nggak ngerti saya ini? Pabu bulung apa ini? Sudah, kita lupakan saja yang nggak ngerti ini. Katanya misal uang si pembeli 500.000 lalu minta dikembalikan 700.000, boleh apa enggak Ustaz? Akad jual beli, bila dia sudah serah terima barang dan berpisah dari majelis, akadnya lazim. Lazim itu artinya satu pihak tidak bisa mencabut kembali dari akad tersebut. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Maka akad lazim.
Bila telah berpisah, kita bikin akad di suatu tempat, di suatu ruangan, kemudian uang telah diserahkan dan sudah diterima juga tanda tanah diterima, sertifikat atau lain-lainnya. Kemudian keluar dari ruangan itu saja, Anda minta, maaf saya nggak jadi beli. Tidak bisa. Karena bila tidak begini, dan ini jelas perintah Allah ya, hikmahnya bila tidak begini, tidak bisa orang berbuat apa-apa terhadap barang dibelinya. Nanti sudah dijualnya, yang pertama tadi minta lagi, maaf saya nggak jadi jual. Sudah dijual kepada orang yang sudah berpindah 5 tangan umpamanya, kan repot. Yang jelas Allah mengatakan, aufu bil uqud, penuhilah akad kalian. Berarti akad itu lazim. Akad jual beli lazim. Kalau diingin lagi, hak kita untuk tidak menjual. Kalau dia maksa, maka penjualan tidak sah. Tapi kalau kita mau dan kita jual lebih, hak kita. Ya. Hak kita untuk menjual lebih. Kalau umpamanya memang harga itu naik dan kita tidak melakukan ghish dalam harga, kenaikannya tidak lebih dari 30% dari harga pasar. Ya, antara 500 dengan 700 tidak sampai kan? 30% tidak sampai kan? Sampai atau tidak? Dan kalaupun masih lebih pun tapi masih pantas harga tersebut, halal bagi dia. Ini saja yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sebuah kajian bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullahu ta'ala dalam pembahasan harta haram muamalat kontemporer. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas partisipasi Anda, dan kami mohon maaf bagi Anda yang telah mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor 081562145118 yang belum bisa dibahas di kesempatan sekarang ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di kesempatan yang akan datang dalam kajian yang sama, yaitu harta haram muamalat kontemporer bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullahu ta'ala. Baiklah para pendengar, untuk selanjutnya kami akan putarkan beberapa jeda dan juga resensi yang bisa Anda simak. Dan untuk selanjutnya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.